Hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Bahkan, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1 juta. Di tengah kesulitan menghadapi pandemi ini, muncul suatu upaya yang diharapkan dapat membantu mengatasi pandemi COVID-19 dan menjadi harapan baru untuk kembali mendorong pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi negara, yaitu vaksin COVID-19. Namun, benarkah upaya ini efektif dan apa saja yang manfaatnya? Lalu, apa benar nggak semua orang bisa menerima vaksin COVID-19 ini? Nah, melalui video ini, saya akan menjelaskan serba-serbi vaksin COVID-19 yang penting untuk kamu ketahui. So, keep on watching ya! Halo, saya Dr. Renata dari Halo Dokter. Oh iya, sebelum saya jelasin lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter ya. Upload video. Pertama-tama, kamu perlu tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan vaksin? Pertama-tama, kamu perlu tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin adalah zat yang berfungsi untuk memicu pembentukan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Zat yang dimaksud di sini adalah virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan, maupun partikel virus yang diambil melalui hasil olahan genetika. Nah, vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Pada kasus COVID-19, zat di dalam vaksin yang akan disuntikan ke tubuh manusia adalah virus corona penyebab COVID-19 yang telah dilemahkan atau dibuat inaktif. Tujuannya adalah untuk imunisasi. Loh, kok jadi imunisasi? Nah, mungkin sebagian orang masih belum paham nih arti dari imunisasi. Imunisasi adalah proses pembentukan imunitas atau kekebalan tubuh yang umumnya terjadi setelah pemberian vaksin. Sehingga saat tubuh terpapar suatu virus atau bakteri penyebab penyakit, tubuh sudah tahu cara melawannya. Nah, pada kasus COVID-19 ini, karena sudah dilakukan vaksinasi, yang artinya hasil olahan genetika dari virus corona sudah dimasukkan ke tubuh manusia, maka proses imunisasi ini akan bisa terjadi, sehingga kekebalan tubuh atau antibodi sudah mempelajari dan tahu cara melawan virus corona penyebab COVID-19 ini. Dengan demikian, diharapkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh sudah bisa melindungi tubuh dari virus corona penyebab COVID-19. Sehingga sekalipun tetap terinfeksi, tubuh mampu melawannya dan tidak perlu jatuh dalam kondisi infeksi berat yang mengancam nyawa. Ngomong-ngomong, kalau nanti setelah menonton video ini kamu masih ingin tanya-tanya lebih lanjut seputar topik vaksin COVID-19, biar lebih gampang, kamu juga bisa kok chat dokter langsung di aplikasi Halo Dokter. Tinggal download aplikasinya di Play Store dan App Store, kemudian klik menu chat bersama dokter. Nah, sekarang kalau ngomongin soal efek samping, ya sama seperti vaksinasi pada umumnya, yang namanya kemungkinan munculnya efek samping ya tetap ada. Kondisi ini disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Meski begitu, sebelum didistribusikan secara luas, umumnya vaksin telah melalui uji klinis secara seksama untuk meminimalkan risiko KIPI agar nggak berdampak serius. Sejauh ini, efek samping yang timbul pun umumnya hanya gejala ringan, seperti demam ringan, rasa nyeri dan pegal pada bekas lokasi suntikan, serta rasa lapar, mengantuk, dan sakit kepala yang kemudian hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Oke, cukup dengan penjelasan istilah-istilah vaksin yang perlu kamu ketahui. Sekarang kita bahas topik utamanya ya, yaitu vaksin COVID-19 Sinovac. Vaksin COVID-19 Sinovac mulai masuk ke Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020. Berdasarkan hasil uji klinis sementara untuk vaksin Sinovac di Indonesia dan tinjauan uji klinis dari negara lain, Badan POM secara resmi menyatakan bahwa vaksin ini halal dan aman untuk digunakan. Berdasarkan ketentuan WHO, hasil efikasi atau khasiat dan keamanan vaksin Sinovac juga telah sesuai, yaitu di atas 50%. Nah, menurut hasil uji coba, vaksin Sinovac ini aman dan mampu menurunkan risiko penyakit COVID-19 hingga 65,3% dengan persentase tingkat keparahan efek sampingnya hanya 0,1-1%, sehingga dapat dianggap nggak berbahaya dan segera bisa pulih kembali. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kalau vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin hasil olahan genetika dari virus, dalam hal ini virus yang telah dimatikan atau dibuat inaktif. Jadi, vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini mengandung virus yang sudah dimatikan dan tidak lagi mengandung virus hidup sama sekali, sehingga nggak bisa lagi menginfeksi penderita. Selain itu, vaksin
vaksin COVID-19 Sinovac ini juga mengandung aluminium hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Jadi desas-desus yang beredar tentang vaksin ini mengandung boraks, formalin atau merkuri itu nggak benar ya. Terus apa aja manfaat vaksin ini? Yang pertama, menurunkan risiko penularan, kasus perburukan hingga angka kematian akibat COVID-19. Jadi, vaksin COVID-19 ini bisa memicu pembentukan antibodi yang bisa melawan virus corona. Meski begitu, vaksin COVID-19 maupun vaksin untuk penyakit lainnya nggak ada yang bisa 100% mencegah penularan. Makanya meskipun sudah divaksin, kamu tetap perlu menjalankan protokol kesehatan untuk semakin menurunkan risiko penularan tersebut. Kalau nggak bisa 100% mencegah penularan, ngapain divaksin kalau gitu? Ingat yang tadi saya sebutin soal manfaatnya. Selain menurunkan risiko penularan, vaksin juga bisa menurunkan kasus perburukan dan angka kematian akibat COVID-19. Jadi, sekalipun kamu terinfeksi virus corona, vaksin bisa membantu kamu terhindar dari gejala yang berat dan komplikasi yang berakibat fatal. Oke, selain itu, vaksin juga bisa mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok dalam masyarakat dengan syarat minimal 70% penduduk Indonesia sudah divaksin. Nah, hingga video ini dibuat, vaksin COVID-19 dari pemerintah memang masih diberikan untuk kalangan terbatas dan direncanakan untuk diberikan secara bertahap. Jadi, kalau nanti sudah tiba giliran kamu untuk divaksin, nggak perlu ragu lagi ya untuk menerima vaksin. Nantinya jika herd immunity sudah terbentuk dan kasus COVID-19 mulai menurun, diharapkan kita bisa kembali memulihkan kegiatan ekonomi dan sosial yang berdampak oleh pandemi. Sudah banyak kan bisnis yang merugi bahkan sampai tutup gara-gara pandemi? Makanya dengan vaksin dan protokol kesehatan yang dilakukan secara disiplin, diharapkan nantinya kondisi ekonomi dan sosial bisa segera membaik. Tapi katanya nggak semua orang bisa mendapatkan vaksin. Benar nggak sih? Oke, supaya nggak pada bingung lagi, saya coba jelaskan ya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan ada 14 kelompok orang yang tidak bisa diberikan vaksin COVID-19 Sinovac, seperti yang tertera pada gambar berikut. Tapi seiring dengan perkembangan penelitian, ada beberapa kelompok yang dinyatakan boleh menerima vaksin, tentunya dengan berbagai ketentuan. Misalnya aja pada kelompok orang dengan penyakit kronis seperti asma, diabetes, hipertensi, HIV, kanker, obesitas, penyakit hati, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit ginjal, gangguan autoimun, dan penyakit jantung. Vaksin COVID-19 boleh diberikan pada kelompok tersebut selama penyakit yang diderita sudah terkontrol atau terkendali dengan baik. Jadi sebelum divaksin, penting untuk cek kesehatan secara menyeluruh oleh dokter ya. Lalu yang kedua, kaum lansia atau orang di atas 59 tahun. Setelah dipublikasikannya hasil uji coba vaksin Sinovac pada kelompok lansia, akhirnya Badan POM juga sudah mengeluarkan izin bagi vaksin Sinovac untuk digunakan pada lansia. Pemberian vaksin pun sudah mulai dilakukan untuk tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik yang sudah lansia. Namun dengan catatan bahwa lansia yang divaksin adalah lansia yang sehat. Nanti di fasilitas vaksinasi juga akan ada layanan pemeriksaan kesehatannya dulu untuk membantu menentukan apakah berdasarkan kondisi fisiknya saat ini yang bersangkutan dapat divaksinasi atau tidak. Lalu bagaimana dengan ibu hamil dan ibu menyusui? Hingga video ini ditayangkan masih belum ada data yang cukup mengenai manfaat dan efek samping pemberian vaksin COVID-19 pada dua kelompok tersebut. Makanya pemerintah masih memutuskan untuk tidak memberikan vaksin COVID-19 pada ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi ditunggu saja dulu hasil dari penelitian berikutnya. Apakah vaksin Sinovac nantinya bisa dinyatakan aman untuk bumil dan busi? Atau kita harus menunggu lagi sampai Indonesia bisa mendapatkan vaksin COVID-19 lainnya yang sudah dianggap aman untuk bumil dan busui. Nah, itu serba-serbi vaksin COVID-19 yang perlu kamu ketahui. Panjang juga ya penjelasannya. Oke deh, sekian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya topik apa lagi ya yang sebaiknya? Terima kasih teman-teman.